Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis dan Pak Sekdes BPKP dan semua kita belum tahu anggarannya. Ada satu hal yang saya mengganggu setiap kali saya bertemu dengan para pejabat seperti ini mengenai pengelolaan tata kelola dana BOS. Pertanyaannya cuma satu, barangkali yang sekali menjadi gangguan yang menjadi pemikiran saya, bahwa ada kalimat yang sering diajukan oleh inspektorat maupun kemarin kan dengan ada yang dari BPK katanya yang mengatakan bahwa PNS itu tidak boleh mendapatkan honor ya, selama dari jam 7 sampai jam 2. Itu kalimatnya itu yang pertama. Lalu kami berpikir bahwa setiap kegiatan terutama di dana BOS ini sendiri mesti punya juknis. Pertanyaannya, apakah juknis ini setiap kegiatan itu berbeda-beda bisa diintervensi oleh juknis lain? Beliau pernah mengatakan bahwa ketika PNS dari jam 7 sampai jam 2, jam 14 itu tidak boleh mendapatkan honor, itu ada permen sekian saya tidak lupa itu kalau seperti itu. Ada permen yang mengatakan, lalu di juknis BOS saya lihat ini kita bolak-balik, kita mulai dari lampiran 1 ke 2 itu kita coba bolak-balik, itu tidak ada tertera larangan yang mengatakan bahwa PNS itu nggak boleh dapat honor. Sementara kami kepala sekolah butuh tim. Kita bekerja tidak bisa sendiri, Pak. Jadi kita harus ada tim. Tentu tim itu lebih banyak PNS yang di sekolah kami, yang banyak di situ dilibatkan. Maka ketika ada tim di situ, ada korelasi dana yang harus kita keluarkan. Kemudian itu mereka mengatakan ini tidak boleh diharamkan sama sekali. Lalu pertanyaan kita sering kita bertanya kan di inspektor di bagian terakhir 1, kita diundang, saudara saya diundang. Mereka bertanya seperti itu. Lalu di mana letak larangannya, Pak? Saya bilang. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa ini juknis bisa dipengaruhi oleh pemain lain dan seterusnya, untuk apa dibuat juknis itu sendiri? Bahwa juknis BOS beda, juknis DAK bodang, gitu. Mungkin itu saja, Pak Kadis. Mungkin mudah ada pencerahan. Sehingga kita minta kalau bisa minta KS ini kita dihadirkan oleh inspektorat yang memang berkompeten untuk ini, yang bisa menjawab semua ini. Karena pemeriksaan di sekolah lain beda-beda nanti kita. Supaya kami tenang. Jangan sampai kami berpikiran mengelola dana BOS itu membuat akal-akalan. Saya bikin siasati dengan konsumsi, siasati dan sebagainya. Itu saya rasa kurang bagus menurut kami. Jadi itu saja Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Kepala Sekolah SMP 3 Terare, yaitu penggunaan dana BOS untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas, yaitu tupoksi dari sekolah itu, guru-guru itu, honor itu memang tidak boleh. Jangankan dana BOS, dana APBD saja, contoh di BKPSDM itu di bidang mutasi tidak boleh menerima honor dan tidak ada honor di bidang mutasi. Namun solusinya apa? Solusinya kita buatkan kegiatan yang sifatnya SPT, surat perintah tugas. Kalau SKT itu boleh, tapi tidak boleh dibayarkan honornya. Nah, untuk penggunaannya ya solusinya menggunakan surat perintah tugas. Jadi SPT itu nanti diberikan yang bersangkutan untuk uang transportnya. Namun nanti di SP itu disebutkan pada hari ini jam sekian sampai jam sekian, di luar dari jam sekolah itu solusinya, dan itu bisa diterima oleh rekan-rekan dari pemeriksa. Mohon maaf Pak Sekdes, walaupun lokasi kegiatannya tetap di tempat tugas itu. Betul, walaupun lokasi kegiatannya di tempat itu. Contoh kita di BKPSDM, salah satu tugas pokok fungsinya adalah menerima penerimaan pegawai kan. Sementara gedungnya ada di CAT. Ya kita siasati dengan jam kerja kita. Karena kalau kita menggunakan honor lembur, kita tidak ada aturan yang memperbuat kita memberikan honor lembur. Harus ada perbuk terkait dengan lembur jam kerja.
kalau di provinsi ada pergub peraturan gubernur tentang honorarium lembur. Tapi kalau di Lombok Timur itu belum ada, sehingga tidak diperkenankan untuk honor lembur. Oke, silakan. Kalau PNS itu jadi sorotan boleh tidak boleh. Artinya non PNS boleh kok. Logika yang kita akan pakai maksudnya. Artinya kita ingin taruh contoh kepanitiaan sebuah kegiatan misalnya. Kita tidak bisa kerja sendiri. Kalau soal nggak bisa kerja sendiri tentu itu semua sudah tahu. Jadi ketika kita membentuk sebuah tim kerja, apa boleh kita pakai, kalau mereka yang pakai yang PNS sekarang yang jadi, bagaimana kalau dengan non PNS misalnya? Sama, kalau yang non PNS kan sudah mendapatkan honorariumnya, gajinya. Kalau di PNS namanya gaji, tapi kalau di tenaga pendukung kegiatan namanya honorarium. Gitu. Jadi kita siasati dengan uang transport yang didasari dengan SPT, Pak. Surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan apa di luar jam kantor. PNS pun dapat bisa. Karena kalau ngawas keluar mungkin bisa jadi. Oh, sangat bisa. Kalau transport untuk keluar sangat bisa itu. Karena di dalam itu misalnya ada kepanitiaan sebuah kegiatan misalnya. Iya betul. Kalau SKT kalau kegiatan itu kan harus digunakan SK kegiatan, tapi tidak boleh dibayarkan honorariumnya untuk kegiatan itu. Caranya Pak, dengan menggunakan SPT itu Pak. Karena itu merupakan salah satu tupoksinya Pak. Karena jadi gini Pak, yang di lampiran 1 itu ada setiap penggunaan dana itu ada lampirannya, misalnya lampiran 1 itu ada kalimat terakhir yang mengatakan bahwa pembiayaan yang relevan. Ada kalimat pembiayaan yang, kalau misalnya dalam PPDB misalnya, pembiayaan yang relevan dalam kegiatan, misalnya asesmen kegiatan pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Itu misalnya kita ingin membentuk sebuah kepanitiaan, itu relevan. Jadi boleh saja kan pembiayaan seperti itu, kan ada dasar kita di lampiran 1 seperti itu. Betul. Secara aturan itu dasarnya adalah peraturan Menteri Pendidikan. Namun di atas peraturan Menteri Pendidikan itu kan ada Permendagri dan Perpres terkait dengan penggunaan dana-dana yang melalui APBD atau apalagi kita sudah mendapatkan tunjangan kinerja dengan dasar pengelolaan keuangan daerah. Disitulah yang kita tidak diperkenankan untuk menggunakan itu. Dengan aturannya itu pengelolaan keuangan daerah itu ada Permendagrinya dan ada Perpresnya. Iya, terima kasih Pak Mas Agus. Jadi barangkali ini kita sebenarnya harus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru kita supaya jangan sampai nanti Bapak Ibu guru kita ini jadi tim kita yang menjadi ujung tombak di dalam kegiatan kita itu akan ngamuk aja minder begini sila. Tupoksi saya hanya sampai pada posisi mengajar, kemudian setelah itu kalau saya diminta untuk buat soal, saya buat soal selesai sudah sampai situ. Tupoksi saya misalnya dikatakan. Lalu ketika satuan pendidikan ingin membuat sebuah asesmen, ya saya cari sendiri dong. Kalau dia bilang begitu, apa kita jawab? Seperti itu Pak Sekis. Kan yang bersangkutan bukan seorang guru, namun seorang PNS. Jabatannya adalah guru pertama, guru muda, guru madya, itu jabatannya. Tugas seorang PNS ya semuanya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Itulah yang bersangkutan melaksanakan tupoksi itu Pak. Itu. Jadi jangan kita berpikir sempit yaitu guru. Kita seorang PNS Pak. Jabatannya adalah guru pertama, guru muda, guru madya, ya kan. Untuk itu kedepannya agar kita lebih transparansi dan informasinya lebih mengena. Memang rencananya ke depan seperti pertemuan di SD yang sudah pernah dilaksanakan, nanti akan kita wadahi untuk kita mendatangkan narasumber dari minimal Irban atau sekretaris dari Inspektorat agar terkait dengan pencairan dana, pengusulan dan sebagainya tidak ada lagi temuan-temuan yang diterima oleh
rekan-rekan Bapak Ibu kepala sekolah ini. Mungkin ini saja. Satu lagi mungkin untuk di Bendahara. Saya agak pusing di sini. Di aplikasi DPKAD itu ada dimunculkan ada belanja pegawai yang isinya ada dua, yaitu pembiayaan untuk pengelola keuangan dan pembiayaan untuk barang dan jasa. Itu apakah itu boleh? Artinya bendahara itu kan mau tidak mau itu di luar tupoksinya dia yang harus kerja. Dia mengumpulkan, membuat laporan dan seterusnya itu. Apa bisa dihonorkan di situ? Kalau bendahara memang itu ada honorariumnya Pak. Kalau bendahara, pembantu bendahara itu ada dia. Ada dia, dibolehkan dia. Karena kalau bendahara sama pembantu bendahara itu kan kalau di OPD itu SK Bupati. Tapi kalau di sekolah-sekolah biasanya SK Kepala Dinas. Itu dapat. Terima kasih Mas. Sedikit terima kasih untuk informasi kepada Pak Kadis termasuk Pak Sekdes juga bahwa kami MKKS sudah beberapa kali pertemuan dengan pihak inspektorat, hampir setiap tahun kami ketemu. Hanya saja di terakhir itu beliau tidak mau membubuhkan tanda tangan karena kami ingin kesepakatan hari itu supaya berlaku pada saat beliau memeriksa. Karena seringkali yang kita sepakati pada saat pertemuan itu, begitu kita diperiksa ternyata tidak berlaku lagi sudah kesepakatan itu. Itu yang sering terjadi. Nah, kami harapkan mudah-mudahan nanti pertemuan yang akan dirancang betul-betul yang paham dengan penggunaan dana BOS. Artinya bukan kita tidak menghargai beliau, tapi kalau beliau misalnya masih baru dan sebagainya mungkin agak susah kami juga diajak. Seperti kemarin ini beliau baru pindah beberapa bulan di situ, sehingga beliau hanya baca aturannya saja, jadi sulit sekali implikasinya di lapangan. Itu sekedar informasi.